Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan sobat Antv Sport. Tentunya di acara ataupun di program kesayangan kita, yaitu di One on One, di mana hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu pemain yang tengah berkarir di Eropa. Pemain tersebut ialah mantan timnas U19, bekas timnas U19 juga, pernah main di Barito Putra, kemudian sekarang bergabung bersama FC Utrecht di Belanda. Pasti udah pada tahu dong siapa namanya. Langsung aja kita sapa, yaitu Bagus Kavi. Nah, langsung akan kita ajak gabung yuk live bersama Bagus Kavi. Salah. Nah, apa kabar Bagus? Alhamdulillah baik Mas. Halo. Waduh, udah jadi kelihatan kayak orang Belanda kayak ini. Wah, enggak lah, belum. Udah bisa bahasa Belanda, Gus? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya. Gus, apa kabar Gus? Selama di Belanda nih gimana Gus? Ya, baik-baik aja sih Mas. Api-api wae. Api-api wae, waduh. Boleh Kita mungkin disapa jawab dulu. Indonesia lagi. Piye, piye? Main ngomong Jawa apa Indonesia lagi? Oh, Indonesia Nanti banyak yang nggak ngerti. Sedikit-sedikit kalau kangen sama bahasa Jawa boleh juga. Karena di Belanda juga ada yang bahasa Jawa juga ya, Gus ya? Di Suriname ya? Banyak pesannya ya, Gus ya? Oh iya, Udah pernah jumpa belum? belum Sama sih. orang-orang Suriname? Belum ya? Pernah berapa kali? Berapa kali ya? Oke, mungkin disapa dulu Gus, teman-teman yang sudah mulai bergabung juga udah lumayan banyak Gus. Aduh, kanca-kancaku semua ini. Halo. Iya kangen, pasti kangen semua Gus, pasti Gus. Halo semuanya. Halo Mas-mas kabeh. Wah, alhamdulillah TV Sport kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Bagus. Sebenarnya kita mau live di YouTube juga Gus tadinya, tapi karena waktunya agak susah kita ngaturnya. Sekarang kita live di IG aja. Dan ini sekalian mengobati rasa kangen apa ya mitra olahraga yang udah lama pengen tahu banget kabar kamu Gus. Wah, Karena udah setengah musim ya Gus ya. senang musim. Setengah musim berada di negeri Belanda dan tapi kemarin setengah musim juga itu dihabiskan hanya untuk apa memulihkan cedera Gus ya. Betul. 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 Nah, Gus, baru-baru ini kan saya lihat kamu nih memosting atau memamerkan foto bersama dengan skuad yang Utrecht ya. Kabarnya kamu masuk tim utamanya. Bener nggak sih Gus ini Gus? Ini beritanya udah rame di Indonesia Gus. Mungkin bisa dijelasin di sini Gus. Kalau misal bohongan kan mungkin saya nggak ada di situ Mas. Wah, itu dia. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ya memang cerita 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 apa Mas? Ya cerita, maksudnya akhirnya masuk dalam tim itu gitu. Alhamdulillah apa gimana lah Ya pasti ceritanya. syukurlah setelah maksudnya saya 6 bulan kebelakangan ini kayak menghabiskan waktu buat Ya, fokus recovery, rehabilitasi segala macem, terus ya kerja keras di dalam lapangan maupun di gym segala macem itu ya ya pasti semua kerja kerasnya pasti ada hasilnya sih. Salah satunya terbayar ya. ada dalam squad itu adalah yang luar biasa. Terus kan tidak berhenti di situ saja. Saya punya target Mhm, selanjutnya juga. mhm. Perasaannya gimana Gus setelah akhirnya apa ya salah satu impian kamu lah tercapai gitu. Ya pastinya senang, bersyukur ya. Mhm, mhm, Terus mhm. yang penting tetap kerja keras lagi aja sih. Tambahin kerja kerasnya Iya. kemarin. Selama ini udah kerja keras, kita tambahin lagi aja, gas lagi aja. Nah, benar benar benar. Tapi masalah cedera kamu sendiri gimana Gus sekarang Gus? Ya Kondisinya udah udah 100% atau aman semuanya sih. Saya bisa ngapain aja di lapangan sekarang. Jadi oke. sekarang lost pokoknya. Wah, mantap lost doll ya. Oke, Gus. Kemarin kan sempat cedera panjang nih, Gus. Itu gimana sih, Gus, kamu melawan masa-masa sulit tersebut, Gus? Karena kan nggak mudah ya, dan akhirnya kamu bisa mendapat kesempatan ini. Karena banyak orang yang punya cedera, apalagi ini cederanya parah juga lumayan, dan akhirnya ya agak lama traumanya gitu. Kalau kamu nih bisa cepet lah gitu, bisa dibilang. Oh, menurut saya pribadi saya ngalamin cedera ini yang cukup lama sih, terlama. Lama ya, Lama lama ya. tahun 1 tahun lebih saya mungkin ya apa namanya cedera mungkin terus apa namanya campur aduk segala macem ada pikiran yang Hmm, hmm, enggak dan segala macem takut gak bisa main lagi kayak semulanya terus tapi motivasi itu datang datang dari mana aja dari orang-orang terdekat hmm, juga terus hmm. ya akhirnya saya bisa kembali lah terus ya intinya saya bisa bermain bola lagi tanpa ada rasa sakit terus ya perlahan tapi pasti kan yang penting terus ya Iya betul. alhamdulillahnya sampai sampai di titik ini lagi sih. Ya, alhamdulillah ya sama-sama kita masyarakat Indonesia mendoakan bagus
Amin. menjadi apa ya, mendapatkan penampilan yang terbaik lah nantinya. Ya. Gus, apa sih kendala kamu selama berada di Belanda, Gus? Sebenarnya yang saya alamin sih nggak ada ya. Dari bahasa, dari apa namanya Wih, lingkungan, teman segala macam nggak ada kendala yang signifikan sekali. Saya hmm, hmm, aman-aman aja, senang-senang aja. hmm. Semoga aja Wih. lama aja di sini. Wih. Semoga sih, kalau aku sih berharapnya Bagus nih akan betah di sana dan tetap berkarir di Oh, Eropa lah betah maksudnya. saya sangat betah sih Mas. Kalau betah, Betah ya? betah banget. Betahnya tuh yang banget Ap- banget sih. apa yang membuat kamu betah banget nih, Gus? Kadang kan orang kan homesick gitu, karena orang Indonesia kebanyakan ya rata-rata ya. Ketika berkarir luar negeri nggak apa ya? Ya kalau homesick maksudnya kayak kangen sama rumah, apalah maksudnya jadi nggak betah. Kalau kamu apa yang membuat betah gitu, Gus? Yang membuat betah teman-teman di tim semuanya Oke. apa lingkungannya segala macam Hmm, mendukung. hmm, Terus ya itu aja sih saya senang aja berada di sini. Terus ya apa namanya disiplinnya, terus latihannya saya serap semuanya. Terus ya hmm. itu sih pasti ya itu yang membuat saya betah aja. Atau di sana ada kawan-kawan kamu juga mungkin yang sebelumnya kamu kenal juga gitu, Gus? Belum nggak ada. Orang yang Kalau atau belum Belanda ada? Ya? Maksudnya nggak ada ya? Nggak ada link sama sekali maksudnya? Atau mantan pemain yang pernah main di Liga Indonesia gitu, kamu ketemu di sana nggak? nggak ada cuman keluarganya kakaknya Irfan Badim. Oh, kakaknya Hermadim? Ya, Fardi Bahdim Oke. waktu dulu pas saya trial di sini Hmm. dia Hmm. sering-sering makan malam terus kayak apa corona lama terus kita jarang ketemu, saya juga jarang keluar. Terus ya ya sekarang sekarang udah kenal banyak teman di teammate-nya Hah? segala macem jadi ya aman-aman aja sih. Oke, oke, oke. Jadi ya di awal kamu ke sana udah ada teman lah ya di sana ya, alhamdulillah ya. Ya anggapannya kan belum Dan kenal, belum belum teman, belum kenal, belum kenal ya. belum. Ya tapi sekarang akhirnya apa saking sambutannya baik di sana di klubnya juga, Putri sangat menyambut kamu dengan baik, teman-temannya juga baik dan itu yang membuat kamu nyaman berarti ya. Pasti ya, kita harus menikmati. Kalau kita menikmati ya pasti ya. Insya Allah semuanya aman sih. Iya. Kalau adaptasi makanan sendiri gimana sih Gus di sana Gus? Kan Makanannya kebanyakan roti Gus. aman sih. Saya kan apa namanya di klub ada dokter gizinya ya. Semuanya Ya. Ah, apa dari pagi sampai malam ada saran yang harus dimakan. Awal-awal saya datang, oke oke. saya diatur Mhm, semuanya. Mereka tanya dulu apa, habis itu mhm, dijelasin kamu mhm, harus makan ini segala macam. mhm. Habis itu ya saya melakukan hal itu terus kayak tim juga memberi makanan-makanan dan protein segitu. Jadi ya aman-aman aja sih. Yang Aman penting ya. Jadi adaptasinya aja nggak terlalu. kan saya kan nggak bisa pedes. Oke. Nggak, maksudnya kalau untuk makanan halal sendiri gampang di sana Gus. Aku Gampang, belum pernah ke Belanda soalnya Gus. gampang sih Mas, aman semua, Gampang ya? Aman ya? aman. Untuk cari-cari makanan-makanan yang halal. Terus apa namanya? Untuk ibadah sendiri gampang di sana Gus. Untuk ibadah sendiri ya saya di rumah aja sih. Sholat Jumat gitu misalnya sebelum corona kan, maksudnya atau maksudnya kan ini mungkin pandemi di sana gimana sih kondisinya Gus sebelumnya Gus? Ini Sekarang? udah mau normal. Oh, udah mau normal. Iya. Wow, tapi sempet sempet ketat seketat di Jakarta nggak sih di Indonesia itu khususnya? Ya ketat karena mereka nurut aja sih. Jadi ya cepat. Terus orang Oke, oke. vaksin ada yang 2 kali dan segala macam. Orang-orang yang udah 2 kali vaksin di sini udah kayak bebas aja udah mau ngapain aja. Oke, Bagus sendiri udah vaksin belum? Udah sekali nanti nanti tanggal 7 Agustus kedua. Wah, mantap. Nah, ini akhirnya jadi ntar udah mulai bebas tuh ya. Alhamdulillah di sana ya. Kompetisi tuh mulai kapan, Gus? Tanggal- Kabar di sana? Mulainya tanggal 5 cuman kayaknya kita dapat tanggal 9 awal awal Hmm? awal mula. Oke. Alhamdulillah mudah-mudahan ya, Gus ya. Langsung masuk di tim utama, bisa main karena Ya, gimana ya Gus ya? apa namanya perlahan tapi pasti aja sih yang penting tetap kerja keras, Siap. kerja keras pasti Betul, betul. waktunya tuh ada aja nanti. Ya, Tapi kalau kamu melihat persaingan di tim kamu sendiri gimana emang, Gus? persaingan pasti ketat lah. Apa namanya? Saya habis dari cedera, saya belajar makanya Hmm? saya harus bisa bisa apa namanya? Bisa lebih lebih bekerja lebih keras lagi daripada yang lainnya biar saya bisa kembali ke top performanya. Oke, oke, oke. Terus sebenarnya aku pengen tahu, Gus. Sebenarnya siapa sih Gus yang menurut kamu
paling berperan di karir kamu hingga kamu bisa sampai di titik ini, Gus? Yang menurut kamu yang paling berperan, Gus? Berperan ya semua Ya, orang-orang terdekat saya lah pastinya. Mereka ya, sangat-sangat ya. orang tua pastinya yang utama. Cuman Hmm? ya kalau saya sebutin satu-satu sih ya pasti lama sekali. Banyak sekali orang Banyak ya, banyak ya. yang Hmm, berperan di hmm, karir saya ini kan. Ya yang penting saya hmm. tetap ingat mereka saja kan. Ya. Oke, Gus, ini ada pertanyaan dari teman kita dari beberapa wartawan juga, Gus. Gus, kira-kira udah siap untuk musim baru di Divisi 2 Belanda nggak sih, Gus? Yang dimulai, yang tadi kamu bilang tanggal kan 5 atau tanggal 9 ya tadi? Iya sih Ya, saya sendiri siap. Maksudnya ya, nggak tahu ya. Sekarang saya enak aja sih main bola. udah mulai enak lagi. Iya, sekarang udah enak aja sih. Jadi siap ya, Siap. siap, oke. Yang Utrecht kan masih menyisakan 2 partai uji coba sebelum memasuki musim baru nih, Gus. Kira-kira bisa bermain atau masuk squad untuk pramusim itu nggak sih, Gus? eh Mungkin nanti pertandingan terakhir tapi ya kita lihat aja sih. Belum tahu pastinya. Ada mungkin nih ada juga nih pertanyaan dari teman kita juga. Gus, ceritain sedikit dong Gus pengalaman kamu selama bergabung di tim Utrecht U18 ya. Kemarin kan, walaupun emang sempat nggak main kan. Waktu kemarin sih saya cuma rehabilitasi aja sih fokusnya. Saya Iya, apa namanya berangkat ya kegiatan latihan saya sedikit membosankan sih cuman itu yang saya lakukan dari Senin sampai Sabtu saya apa namanya dari jam 10 berangkat jam 11 mulai iya, nanti gym dulu baru baru selesai istirahat 15 menit 30 menit nanti langsung ke lapangan ya itu saya sendiri ya karena rehabilitasi kan terus iya. ya total kalau misal mulai dari jam 11 sampai pulang rumah itu jam 5-an itu saya lakukan setiap hari sih 11 sampai jam 5 kayak sekolah berarti Gus ya. ya iya sih iya jadi ya Wah, gila ya. ya banyak orang nggak tahu itu semua kan jadi ya Nggak bener. ya saya cuman ya itu kayak membosankan aja sih kedengaran membosankan cuman saya harus Iya. Sempat bosen gak Gus? Bosen ketika apa ya? Ya kan di sana kan pengennya main gitu, tapi dengan itu kamu harus pemulihan dulu lama gitu. iya Sempat ya, pastinya kan pengen pengen apa namanya pengen pengen cepat-cepat main cuman fisioterapi iya. bilang, sabar ada waktunya Hmm, hmm, ada waktunya lah pasti hmm, bakalan hmm, sampai ke titik sana nanti jadi sabar aja hmm, hmm. kuncinya Tapi untuk ngilangin kebosanan itu kamu biasanya ngapain Gus dulu Gus? apa. Ketika untuk ngilangin kebosanan kamu di sana gitu, merasa jenuh gitu di sana kemarin selama di U18. Biasanya apa sih Gus yang kamu lakukan Gus? Oh kalau pas di training ground gak ada jenuh dan segala macem. Cuman kalau misal itu ya kadang ada teman-teman yang undang makan malam atau segala macem. Oke. Ya itu hal yang Ih, biasa sih. berarti sekarang udah mulai banyak temen, mulai bergaul sama teman-teman dari Belanda, udah bisa bahasa Belanda dong. Ya sedikit-sedikit lah. Apa Gus? Coba Gus bahasa Belanda dikit Gus, dikit Gus. Ngitung aja kali ya. Yang kau ngitung coba ngitung ya. Ngitung Satu sampai sampai 20 sepuluh. kita bisa. 20, oke 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Apa 11, lagi? 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, and 20, Wih, 20. wih, Dikit-dikit sih. mantap. Kalau apa? Selamat malam apa? eh Selamat malam tuh, aduh lupa. Apa ya? Lupa. Saya lupa. Tapi saya Apa Gus? belajar. Kalau Mhm. sekarang kan siang ya. Udah midah, Ya, udah midah. oh, gue udah. Oke, Ya, mantap. pagi Morgan. Morgan. Ini Morgan. Ya, oke oke. Gus, kabarnya pelatih De Jong ini kan di De Jong Utrecht ini kan adalah mantan pelatih PSM ya. Ya, Kalau nggak salah dari JK Lizik ya. ya. Apa kamu dapat rekomendasi dari pelatih tersebut juga atau gimana sih Gus ceritanya Gus? Oh, justru saya baru tahu kalau misal itu dari PSM Makassar terus bisa apa datang melatih FC Utrecht sebelumnya kan bukan itu nggak ada rekomendasi juga saya juga nggak kenal Hmm, sama beliau hmm, dan waktu hmm, saya kembali ke lapangan beliau sangat-sangat apa menyambut saya dengan welcome dan kita apa namanya cerita-cerita dia membawa PSM PSM juara waktu ya, itu terus setelah sekian lama dan dia
banyak ada kenangan manis juga di Indonesia. Terus ya dia bisa berbahasa Indonesia. Kalau setiap pagi saya di lapangan sama beliau, saya selalu bilang apa selamat pagi bagus, dan pakai bahasa Indonesia. Terus dia bilang Oh, dia tahu ya kamu harus, bahasanya. ya kalau kamu harus potong rambut, kamu harus potong Oh, rambut gitu sih. sejauh apa komunikasi kamu dengan dia, Gus? Pas pertama ketemu, Ya, ketika kamu tahu dia orang ya PSM, baik-baik dia aja. juga tahu dia orang Indonesia. Sempat ngobrol nggak? Ngobrol, Ya, maksudnya secara ya pribadi ngobrol gitu. segala macam ya, hal yang biasa. Iya. Ada pesan nggak? Pesan khusus dari dia, Gus, untuk kamu, Gus? Nggak ada sih, ya Nggak ada. biasa aja. Cuman disuruh potong rambut aja itu tadi, Gus. Iya cuman bercanda-bercandaan sih, biasa-biasa aja. Nggak ada kata kata motivasi gitu. Kamu harus gimana gimana di sini karena berbeda dengan Indonesia atau seperti apa gitu. Petua-petua yang dikasih gitu, Gus. Ya pastinya harus lebih kerja keras lagi lah, karena kamu dari luar, kamu harus bisa lebih baik lagi sih. Kerja keras. Oke. Dan ketika melihat persaingan yang ada sekarang, kamu yakin nggak bakal bisa bersaing dan mungkin Harus masuk optimis ke dong, tim harus utama? optimis lah. Harus optimis Hmm. lah kalau misal ya intinya semampu saya aja sih, saya berikan yang terbaik setiap latihan. Yang penting Hmm. ya urusan nanti itu pasti ada aja sih. Ya, ini kan target kamu mungkin udah bilang udah bisa dibilang sudah mulai tercapai satu persatu lah. Bermimpi main di Eropa itu kan salah satu mimpi semua anak di Indonesia mungkin bisa dibilang ya. Dan kamu udah mencapai itu, kemudian masuk ke tim utama di Young Utrecht. Dan apa sih target kamu selanjutnya ketika kamu sudah bisa masuk di squad itu, Gus? Bermain sebanyak mungkin yang saya bisa, memberikan yang terbaik, buat impact bagus lah buat tim. Yang penting saya target ke depan ini saya bisa bermain sebanyak mungkin. Saya berusaha untuk apa namanya membuat debut dan ya bermain sebanyak mungkin. Itu target saya pribadi sih. Wow. Untuk ke depan ke depan ini. Kalau dengan kamu bermain di Young Utrecht ini kan kamu membidik tempat di timnas nggak sih, Gus? Apalagi timnas kan akan main Saya di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 kan, hmm, dan Piala AFF 2021 gitu. Kamu kan juga pernah masuk di kualifikasi dulu pernah main di Piala AFF ya, sempat ya seleksi ya dulu ya. iya. Pemain termuda kamu. Nah itu masih ada keinginan ataupun target ke situ juga nggak? Saya untuk saat ini fokus untuk diri saya sendiri dulu. Pengen Hmm. apa namanya, pengen maksimalin di sini dulu, terus kayak Hmm. yang penting berikan yang terbaik lah. Kalau misal nanti ada panggilan timnas tuh bonus, dan siapa sih yang nggak siap buat membela Indonesia, tanah air Indonesia kan. Pastinya siap. Tapi untuk saat ini saya pengen fokus di sini, saya pengen memaksimalkan di sini, berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan jam bermain di sini. Terus ya kalau misal saya dipanggil, saya selalu siap untuk itu. Oh, mantap ini dia nih. Terus ini kan setelah kamu setengah musim di sana, melihat atmosfer di sepak bola Belanda tuh gimana sih, Gus? Apa bedanya dengan Indonesia gitu, Gus? Kalau eh kamu lihat. yang saya lihat ya mereka bermain cepat, cerdas. Ya, Itu aja sih yang saya apa namanya pelajari, ya harus bermain cerdas dan cepat sih. itu Itu. ya. Tapi kalau kalau atmosfer sendiri, supporter ataupun apa Kemarin fanatisme kemarin kemarin supporter di sana. belum ada Karena sport. kemarin sempat main di Euro kan? Sempat main di Euro tuh kamu sempat ngerasain nggak? Oh, ya, ya lah, supporter sama aja ya. Untuk timnas gitu. Ya merayakan, habis kalau menang. Kalau waktu itu Belanda menang, kita merayakan di luar stadion segala macam ya. Sama, Jadi hampir sama ya dengan Indonesia ya. hampir sama. Oke. Gus, udah bertemu dengan pemain idola kamu nggak sih, Gus? Yang di Belanda? Kamu ada pemain idola nggak di Belanda? Di first team banyak sih main-main. Mereka Udah, baik-baik masih orang-orang sini. Heran saya. Wah, Siapa? bersyukur Serius, banget Gus? saya. Siapa, Gus? Siapa, Gus? Siapa, Gus? Elja, Elia, Ya. terus apa namanya, ada Tommy Sanjago, Van der Mara, Ah, wow. kaptennya. Hampir semuanya, setiap saya ketemu di training ground, apa namanya, menyapa semuanya sih. Jadi apa, Ya. nggak ada problem yang gimana. Terus kayak mereka juga apa, mensupport juga. Jadi ya aman-aman aja. Gus, ini ada yang tanya nih, Gus. Agak nyeleneh, nggak apa-apa, Gus ya. Apa? Dari apa kawan kita di Instagram nih ya. Ada yang nanya, Gus, udah dapet cewek orang Belanda belum? Gitu. Wah, ini kacau nih.
Ya, betul. Ini bagus nih, udah punya pacar kalau nggak salah nih bang. Maaf nih pertanyaannya, aduh. Kegiatan saya terlalu penuh juga kan, jadi kayaknya nggak ada Iya, waktu iya. juga deh. Ah, Kegiatan saya terlalu penuh, jadi terlalu penuh ya. iya, Jadi nggak ada kepikiran ke situ Gus ya. belum enggak. Oh, enggak ya? Apa karena udah punya pacar Gus kan? Saya Iyalah. denger-denger, saya denger-denger ini kan LDR kan sama Sela. Itu gimana Gus? Berat nggak sih Gus? LDR Gus? Itu tuh ada orang, ada Ah, orang. ah, ada orangnya ya? Iya. Berat nggak Gus? Berat nggak Gus? Ya karena kita sama-sama punya kegiatan kali ya. Ya, jadi gimana Gus? Kalau ya mungkin Ya, komunikasinya gimana Gus? Dengan Sela Gus? aman-aman aja sih dia punya. Dia kan lagi TC juga buat PON. Jadi ya, Hmm. terus sama-sama punya kegiatan, nggak ada jadi masalah. Oke, kalau rindu gimana biasanya ngatasinnya? Karena apa namanya? Apa? Ya karena eh, tugas masing-masing aja. Jack Brown, Ada Jack Brown ya? ada Gustur Cahyo juga. Wah, Gus Tur Cahyo, apa kabar semua pemain-pemain? Mungkin kita sapa dulu Gus, teman-teman ini banyak nih Gus. Gus Tur Cahyo, ada Jack Brown, kemudian siapa lagi Gus? Ada banyak. Teman-teman banyak banget sih ya, teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah sudah mau bergabung dengan kita. Kalau mau ada pertanyaan silakan nanti saya akan tanyakan. Gus, ini kamu sebagai pemain Indonesia terus apa merantau ke luar negeri, jauh dari keluarga. Apa ya? Sulit nggak sih Gus maksudnya perasaan kamu harus jauh dari keluarga gitu? Enggak sih, enggak ada. Itu hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah buat saya sendiri sih. Enggak ada Hmm. lah, enggak ada Hmm. masalah. Enggak jauh dari orang tua, mungkin saya terbiasa dengan itu juga. Ketika saya dari kecil juga, terus ya hal-hal yang mungkin menurut saya itu sepele itu enggak menjadi masalah. Ketika kangen dengan keluarga biasanya telepon atau video call atau gimana? Jarang kangen. Tapi ya kalau kangen, Oh kacau. kalau Lebaran kangen, haji masih nggak kangen? Kemarin Lebaran haji biasanya kumpul makan ketupat gitu nggak kangen apa? ya Suasana kayak lebaran gitu? lebaran Idul Fitri, haji gitu kan udah terbiasa nggak di rumah. Jadi ya udah. Udah biasa ya dari kecil ya dulu ya. Saya ingat dulu saya punya video bagus masih kecil dulu nonton di bioskop. Saya kasih challenge ingat gak Gus? Apa? Di Jakarta dulu di Senayan di Iya. Semanggi. Itu masih kecil banget. Waktu Masih waktu 16, di 16 tuh kalau nggak salah masih 15. umur 15 tahun nih kalau nggak salah tuh. Iya. Ini pemain kembar nih lucu juga nih. Gue bikin challenge aja waktu itu kan. Gus, ini ada pertanyaan lagi yang dari teman-teman juga. Hal apa sih Gus yang paling kamu suka selama di Belanda Gus? eh Kepelatihannya Kepelatihan. Kenapa Gus? dari pagi saya melakukan aktivitas di gym, terus lapangan, baru kita gym lagi. Itu yang mungkin Hmm. saya yang tidak saya dapatkan di Indonesia sih. Terus saya suka menikmati, terus ya kalau terlalu capek kita sambat aja. Oh. Makanan yang paling kamu suka di sana apa Gus? Yang udah mulai kamu suka? Bukan dari Belanda sih, cuman di dekat rumah saya ini, apartemen saya ada makanan dari Spanyol, itu namanya paella. Enak banget sih. Enak, Apa tuh Gus? enak banget kayak Makanan sejenis apa tuh? nasi terus kayak ada seafood di dalamnya. Di dalamnya Hah? apa namanya? Ada oktopus, terus ada cumi, Ah, ada segala macam seafood. Itu enak banget. enak banget ya. Enak banget. Wow. Ada roti Itu terus salah satu favorit kamu. sausnya. Enak banget itu. Tapi sempat masak-masak di rumah sendiri nggak? Di apartemen Gus? Masak dong. Masak? Masak. Apa aja Gus masakan yang kamu sering masak Gus? Ya kalau saya kangen lagi saya kangen geprek ya saya geprek. Kalau saya lagi Serius bisa geprek gitu? nasi goreng, Ayam geprek? Eh. Ayam geprek? Eh. Bisa? bisa. Wih, mantap. Wah, Keren ya? ternyata mitra sepak bola ternyata bagus jago masak loh. Waduh, mungkin Sela belum tahu nih. Wah, mantap, mantap, mantap. Gus, ini soal gosip-gosip Gus. Kan kabarnya gaji kamu katanya 25.000 euro sebulan. Itu bener nggak sih Gus? Dan Nah, kabarnya angka itu menjadi gaji minimal pemain asing di Belanda. Bener nggak Gus? nggak pada Bener nggak? tahu aja saya harus saya Hah? saya harus apa namanya bayar pajak berapa, saya harus bayar ke government berapa segala macam. Tapi
nggak jadi masalah mau gaji berapapun yang menurut kamu Gus di sana Gus? Sebenarnya Saya masih muda sih. Yang penting ya. saya itu jadi bukan hal yang utama juga saya apa buat gaji itu untuk sementara ini. Oke, oke. Oke, Gus, ada support dari kamu untuk dua sahabat kamu nggak? Brilian dan David Molan yang sama-sama bermain di Eropa. Pastinya lah, Brilliant sering apa namanya sering ngobrol hampir setiap hari. Hmm, Saya main hmm, PUBG juga sama dia setiap hari, setiap malam lah. oke. Kalau lagi bosan kan, terus ya saya ngobrol-ngobrol gimana di Kroasia segala macam. Mereka mereka habis libur, terus lagi selesai lagi preseason mungkin ya, ya sama juga sih. Oke. Pesannya ya Nah, apa Gus? udah nggak tahu pesannya. Pesannya ya doa aja sehat selalu sih. Yang penting sehat selalu. Gus, kalau apa kalau menurut kamu nih, hadir ini ada teman dari wartawan juga sempat apa nitip pertanyaan. Dengan hadirnya Derry J, menurut kamu bakal membuat kamu lebih mudah nggak sih tembus ke skuad utama Gus? Karena kan bekas PSM gitu Gus. Mungkin. Enggak sih, menurut saya mau siapapun pelatihnya, mau itu ya apa kalau misal saya layak ya layak, cuman kalau misal enggak ya enggak sih. Itu dari Indonesia atau enggak ya itu bukan jadi masalah. Yang Jadi saya masalah ya. yang ada di pikiran saya ya saya harus membuktikan kalau saya dari Indonesia, saya bisa dan saya mampu. Gus, kamu sempat melihat eh, bisa dibilang senior senior kamu ya, Asnawi bermain di Liga 2 Korea. Sempat lihat gak Gus? Lihat dong. Iya. Kalau menurut kamu gimana Gus? Asnawi sendiri kan maksudnya sekarang awalnya sering jadi cadangan akhirnya terus sekarang dipercaya dan main terus di starting 11 ya kan. Kalau kamu sendiri melihat itu gimana Gus? Oh ya pasti termotivasi untuk itu juga dan Asnawi juga pasti apa namanya bekerja keras untuk mendapatkan posisi itu tidak hal yang gampang kan dan mudah itu. Hmm. Jadi ya sangat-sangat apa namanya salut lah apa yang dilakukan beliau dan ya luar biasa sekali sih. Jadi inspirasi bagi semua pemain-pemain muda yang ada di Indonesia. Hmm. Wow, mantap. Dan mungkin kamu bisa dibilang satu anak muda yang sukses lah di usia kamu. Ya Bisa belum. bermain di Eropa selain nama-nama yang lain gitu. Maksudnya bisa bermain di Eropa gitu, Gus. Walaupun belum sukses secara karir bersama tim, tapi ini menurut saya sendiri udah sukses. Mungkin umur saya 19 tahun dulu belum jadi kayak gini, Gus. Nah, mungkin bisa berbagi pesan ataupun motivasi buat teman-teman di Indonesia yang masih junior, yang mungkin U15, U14 yang mereka ingin juga punya impian seperti kamu, Gus. Pesannya apa, Gus? Biar bisa sampai kayak kamu, Gus. Mungkin dari dulu saya punya mimpi buat bermain di Eropa, terus Ya. saya juga nggak tahu Eropa mana, terus saya juga nggak tahu jalan buat ke sana gimana. Cuman saya punya Hmm. mimpi itu, cuman yang penting saya kerja keras buat itu dan berdoa. Selalu ada jalan sih bagi orang-orang yang berusaha dan bekerja keras itu. Dan nyatanya saya berada di sini, yang nggak mungkin pasti jadi kalau bisa mungkin sih. Itu aja sih. Iya. Itu aja berarti pesannya, Gus ya. Gus, ada pertanyaan juga dari teman-teman di komentar ini, yaitu ada pertanyaan dari football apa nih? Footballfed.id. Gus, pemain depan Young Otreh menurut Bagus yang bisa menyaingin Bagus siapa sih, Gus? Persaingan terlalu apa namanya ketat ya di depan. Ya. Pelatih juga sering pakai formasi 4-3-3 terus kayak apa 4-3-3-nya satu striker dan satu second striker gitu. Jadi bisa apa dibolak-balik gitu. Saya sering main di striker atau di second striker gitu. Kalau pas lagi di internal game atau segala Game macam. internal. Ya. Hmm. Oke, oke. Terus kalau cerita kamu pernah ketemu sama pemain keturunan nggak di sana, Gus? Ada di Seperti tim saya Ethan ada Jones. namanya Raymond Huzing, dia keturunan Indonesia. Tapi bisa berbahasa Indonesia, Gus? Hah? Nggak Bisa berbahasa Indonesia nggak dia? bisa. Enggak. Nggak bisa. Oh, enggak. Sempat ngobrol juga sama kamu, Gus? Ya kan satu tim Atau ngobrol sama dia. enggak, maksudnya ya berbagi cerita gitu tentang Indonesia atau gimana gitu? Pastilah mereka apa namanya tanya-tanya tentang Indonesia. Oke, oke. Siapa pemain yang paling berkesan ataupun menjadi sahabat deket kamu di sana, Gus? Udah ada belum, Gus? Ivar mungkin ya. Ivar. Kenapa, Gus? Kenapa, Gus? Bisa ceritain, Gus? Nggak tahu dia terlalu suka sama Indonesia banget sih. Keluarga Oke. dia juga terlalu suka banget sama Indonesia. Dia punya keturunan dari neneknya Indonesia.
Tapi dia nggak cuman nenek dulu itu, terus kayak dia mungkin apresiasi kali ya, terus kayak suka juga sama Indonesia, cuman bukan yang Indonesia banget. Nggak bisa. Oh, wah ini ada. Oke oke. Ini ada wartawan senior juga Mas Ali. Halo semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Sapa teman-teman dulu Gus, boleh Gus? Ini banyak juga nih Gus. Dari kampung kamu Gus. Ini ada penyanyi Guyon Waton, namanya Bagus Faisal. Waduh, boleh juga nih diuji lagunya. Ya boleh, dia suruh nyanyi aja teman. Mas Bagus yang nyanyi dong. Ya itu Bagus Faisal tuh. Bagus Faisal ya. Iya. Mas Bagus Faisal, apa kabar? Oh ini Guyon Waton ya, penyanyi Guyon Waton nih. Iya. Dan Wah ini manajernya ada nggak ya? kamu suka lagunya Gus? Aku sering dengerin di rumah Gus. Oh iya kah? Jangan Iya didengerin. lah, Enggak lagunya enak lah, cowok gitu. Saya kira bahasa cowok ya. Tapi kalau kultur di sana gimana Gus? Budaya-budaya di Belanda sendiri gitu, kamu melihat gitu. Budaya Ada yang sama nggak sih dengan Indonesia Gus? Kan ya karena mereka kan punya keterkaitan dengan Indonesia juga Gus. saya suka budaya di sini karena mereka straight aja sih. Kalau misalnya nggak suka ya nggak usah bilang, nggak usah nggak enakan. Oh, Kalau oke misalnya oke. salah ya salah, dikasih tahu. Terus apa yang benar ya dibenerin, gitu-gitu aja sih. Senang. Hmm, Oke oke oke. Gus, ini Gus ada pertanyaan lucu nih Gus. Kamu pilih internal game di Utrecht apa liga di Indonesia, main di Liga Indonesia Gus katanya. Maksudnya gimana tuh? Katanya, ya kamu lebih milih main di internal game-nya doang di Utrecht atau main di Liga Indonesia gitu. Ini pertanyaannya nyeleneh tapi lucu aja. Gimana Gus? Ya dia di sini lah. Kalau udah di sini mungkin nanti juga main di liganya. Nah, tuh pertanyaannya jawabannya betul. Tadi ada pertanyaan dari teman kita Gus. Nah, satu lagi Gus, kamu kan sering di apa nih jadiin mafia apa sih? Kamu sering apa nih dijailin sama mafia wasit di Twitter Gus. Pernah lihat gak Gus? Nah, kamu kesel nggak sih atau buat kamu itu murni candaan aja adminnya teman kamu Gus? Enggak lah, saya nggak tahu admin Mafia Wasit lah. Mafia Wasit itu mbah saya. Jadi ya saya harus nurut sama apa yang dibilang mbah. Oh tuh, jadi jawabannya gitu, Adi. Itu kawan kita juga dari wartawan bola.com yang nanyain itu Gus. Oke Gus, kayaknya pertanyaan sudah banyak udah gue ceritakan karena kan waktu juga Gus kita udah hampir 1 jam ya ngobrol-ngobrol sama Bagus. Gus, ini ada beberapa pertanyaan cepat mungkin ya. Teman-teman kita nggak sempat bisa bacain semuanya ya karena terbatasnya waktu juga. Bagus mungkin mau istirahat juga ya Gus ya. Iya. Udah hampir 1 jam. Wah nih, Bagus Faisal, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada siapa lagi nih? Mas, Wah, saya halo yang namanya siapa? Paujan Dijadid, Mas. Yang mana? Paujan Dijadid. Itu tuh Halo Sela. yang di-follow sama Cristiano Ronaldo. Kelas. Salam. Gus, baca-baca dikit dong, Gus. Pertanyaan kamu pilih. Tadi kan dari aku, sekarang dari kamu coba. Kamu pilih pertanyaan yang beruntung yang kamu mau jawab, Gus. Soalnya banyak banget, Gus. Apa ya? Coba pilih. Apa orang kangen karo Bagas, Gus? Bagas yang kangen sama soalnya Bagas sering telepon aku. Oke, satu lagi Gus mungkin, Gus. Oh, ini banyak yang nanya nomor punggung ya. Kalau misal di Jong, bener, betul. Nomor punggung. iya, Itu dia, nomor jadi kalau punggung. misal main di Jong Utrecht ya, mungkin semua Ya. klub yang ada Jongnya itu, jadi nomor punggung itu ngacak setiap posisi pasti berbeda dan setiap pemain berbeda. Bahkan yang dari first teamnya, yang nggak main di first teamnya itu bisa main buat Jong. Jadi bebas ngacak segala macam. Kecuali kalau misal udah bermain di first teamnya, melakukan debut, baru itu nomor-nomor pastinya. Dan kalau misal kembali ke Jong lagi, itu beda lagi. Jadi beda semuanya. Jadi tidak ada nama, tidak ada apa nomor punggung itu. Jadi setiap posisi. Jadi tidak bahkan pelatih juga milih. Jadi bebas gitu. Misal saya bermain hari ini striker inti ya, itu berarti 9. Habis itu 9. besoknya nggak main. Nah, bisa nomor berapa aja. Jadi tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti ya. Ya, bisa di itu sih semua kayak Jong Ajax, Jong PSV, Jong apa namanya yang lainnya juga sama aja. Sama ya. Berarti belum ada yang nomor yang pasti ya. Betul. Sampai ketika pertandingan ya, Gus. Gus, ini ada satu pertanyaan nih, Gus. Mau jawab nggak, Gus? Apa tuh? Dia bilang katanya netizen banyak yang bilang Bagus tuh pemain titipan, bener nggak? Wah ini gimana nih, Gus? Mungkin diklarifikasi langsung, Gus. Perlu diklarifikasi nih. Titipan yang gimana tuh, Mas?
Nggak tahu dibilang gitu titipan, mungkin maksudnya titipan, Ya, dititipin ya. titipan Gusti Deni Canan. Halo. Nah itu bener jawabannya. Titipan yang gimana tuh? Ya, Ya maksudnya dititipin mungkin oleh siapa, apa ya nggak gimana tahu ya ya. kalau misal di Eropa di luar negeri tidak semudah Hmm. apa yang mereka bayangkan aja sih. Kita Hmm. datang jauh-jauh dari Indonesia yang mungkin negaranya tidak tidak pernah didengar oleh mereka, dan ada pemain dari Indonesia yang mungkin agak sedikit susah. Cuman kan kita berusaha untuk membuktikannya. Jadi ya Ya. kita berusaha bekerja keras demi itu aja sih. Wow, mantap. Gus, Titip Gus, tuh banyak yang nanya debut kapan itu, belum tahu kan? as soon as possible lah. Oh, target terdekat apa sih Gus? Yang apa jadwal yang paling dekat itu sih? Ada Tanggal dua, 9 Agustus. itu main, udah kompetisi mulai Udah, ya. Tapi kamu belum tahu ya, maksudnya masuk tim utama atau tidak itu ya? Belum tahu ya iya, Gus ya? kan kemarin fotonya buat Yong. Iya, maksudnya akan diturunkan apa enggak Oh nantinya iya gitu. iya iya iya. Seberapa persen kepercayaan diri kamu juga masuk Iya. bisa Ya diturunkan kan besok gitu. belum membentuk buat itu semua sih. Jadi ya Kalau semua kalau kita nggak ada yang tahu. Yang penting saya bekerja keras aja. kalau di internal game sendiri gambarannya gimana Gus? Kamu sering dipasang nggak Gus? Ngacak-ngacak terus sih. Iya. Ya kan Sering pas. main ya? Ya, iya. Kalau di Indonesia kan kadang kebaca Gus, misalnya sering wah ini tim biru, tim hijau. Kalau biru tuh Oh, kelihatan pemain-pemainnya. kalau di sini masih dicoba semua sih. Lagian juga pelatihnya baru juga kan. Yang saya lihat masih Hmm. kayak ngacak-ngacak. Oke, mitra sepak bola karena berhubung waktu tadi itu kan jadi panjang lagi waktu yang sudah cukup lama ya karena kan di sana juga kita juga udah malam di sini. Udah setengah jam. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi Gus, tapi ya terbatasan waktu juga. Jadi kita langsung aja Gus ke pertanyaan terakhir tentang pertanyaan cepat Gus. Kamu tinggal jawab cepat aja, nggak usah dipikirin kenapa. Kalau ada yang mau dijelasin silakan. Kamu Boleh, tinggal jawab A atau B gitu Gus ya. boleh. Ayo Gus. Ya, cuma ada 10 pertanyaan sih Gus. Gus, tetap main di Eropa atau balik ke Indonesia? Eropa, Oke. Cedera atau mencederai orang? Dera, Cedera. Kartu merah atau jadi cadangan? kartu merah, Pelatih yang marah atau pacar yang marah Gus? Nah, ada selanya nih. pelatih yang marah. Kalau ceweknya kenapa Gus? Tapi pelatih atau pacar yang marah udah balas semua sih. Ah, udah semua dua-duanya. Maksudnya lebih takut yang Ya, mana nih Gus? Pacar apa pelatih? nggak takut sih. Nggak ada yang Gimana? ya respect aja. Respect asik. Nah, ini nomor 5 Gus. Pilih, ini sama posisinya nih. Pilih Asnawi atau Bagas Bagas, secara posisi ya. Oke. Karena saudara nih. Celana panjang atau celana pendek Gus? celana pendek, Pilih rambut botak atau kribo? ribo lah. Pernah botak kan? Pernah botak, sering Pernah. dulu. Pernah. Sering Iya, kan? iya. Makanya. Oh, pilih kribo. Beli ribo saya. Kenapa Gus? Ini kalau ini perlu penjelasan nih. Karena Buat karakter kamu oh, atau gimana? nggak Buat pernah. nyundul lebih enak gitu. Iya, terus kayak nggak pernah ngengu apa ya bahasa Indonesia yang ngengu ya? Ngengu. Panjangin gitu nggak sih? Iya. Kayak ngekip gitu, terus pengen ngekip terus ya akhirnya jadi kayak gini. Awalnya kan gede banget tuh Ah, ah, saya suka, cuman waktu itu kan waktu cedera, terus ah. ternyata berat banget. Terus kalau ketika keringetan pasti turun ke mata gini, terus saya pendekin. Cuman jadi kayak gini lah. Oh, akhirnya jadi kayak gini. Oke. Gus, lebih baik kehilangan dompet atau HP, Gus? Kehilangan dompet lebih baik. Kehilangan dompet ya? Ya, Alasannya apa? Gus? Kalau ya handphone, no? HP nggak apa-apa kalau misal kehilangan dompet. Yang dompet itu kan isinya penting-penting semua. Saya bisa kalau misal Oke. kehilangan HP, ada dompet, saya bisa beli HP baru. Wow, oke, mantap, cerdas nih. Oh Liga iya, utama itu memelihara. Makasih Mas Hobi Iya, bal-balan. iya, Ya, iya memelihara. betul maksudnya. Iya betul, Miara maksudnya. Kerawat ya bisa. Iya. Gus, Liga utama Jepang atau Divisi 2 Belanda? Ah, Divisi 2 Belanda.
Eropa. Iya. Kamu main tim kalah atau cadangan tapi tim menang gitu? Tim menang tapi cadangan. Wah, tim menang tapi cadangan. Wih, mantap. Pilih nggak mandi atau nggak ikut latihan? Ya mendingan ikut latihan tapi nggak mandi lah. Apa tuh? Bener gak sih? Iya betul 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 betul. Iya Iya. betul. Ya Tapi itu. alasannya gitu ceritanya. Pernah nggak Apa? ngerasakan itu? Pernah nggak? Karena telat bangun, akhirnya nggak mandi, tetap ikut latihan. Enggak sih, saya selalu mandi untungnya. Kalau pagi saya mandi. Wih, mantap. Bener Saya, nih. saya mungkin sudah terbiasa ya bangun terlalu pagi. Pagi saya bangun pasti. Saya nggak pakai alarm, Wah, pasti bangun. Walaupun libur, ya itu kadang saya kesel sama diri saya sendiri. Kalau misal pas libur, bangunnya tetap pagi. Itu susah sih. bohong Maksudnya tuh. pengen tidur lama gitu tapi nggak bisa. Kata Sela bohong, katanya nggak pernah mandi tuh. Dia bohong aja itu. Saya mandi kalau cuman hari ini kan berlibur, tapi belum mandi. Oh, kan lo mandi kan. Tapi rindu Magelang nggak sih Gus? Sedikit nih Gus. Magelang kan ya, ya tempat saya tinggal, tempat saya lahir ya pasti rindu, rindu. Cuman ya gimana? Nggak yang begitu masalah sih buat saya. Ya udah. Hmm. Sama Yang paling kamu rindukan apa dengan Magelang Gus? Magelang, geprek. Ada geprek, Geprek. namanya geprek Untit itu di tempat di dekat Universitas di Magelang. Enak banget, Jos. Wah, promo ini mantap. Tapi Jadi ini buat nggak bro, warga enak banget sumpah. oh enggak nggak ada endorse loh itu. Wah, mantap nih. Besok pada kesana semua nih orang-orang Magelang nih. Oke Gus, terakhir mungkin buat pesan-pesan buat semuanya teman-teman yang udah nonton hari ini dan buat atau mohon doanya atau gimana Gus, silakan Gus. Ya mohon doa, pangestu, bimbingan, segala macem lah. Bahasa Jawa nggak apa-apa Gus. Hah? Bahasa Jawa nggak apa-apa. Ya pangestu lah, pangestu, bimbingan, doa segala macem. Hmm, Mugi-mugi bisa kasih yang terbaik sih. Ya, amin. nggak tahu gimana hasilnya. Yang penting kita bekerja keras aja dah. Amin. Oke. Oke Gus, matur suwun. Terima kasih banyak sudah mau bergabung Aduh, dengan TV Sport. Stanton. Mau berbagi cerita walaupun nggak terlalu kita banyak berbicara nih Gus karena waktu juga Gus 1 jam sudah cukup panjang lah. Nanti kalau mungkin di Indonesia bisa kita undang ya Gus ya untuk Ya, ngobrol-ngobrol di Antv Sport. ya. Terima kasih banyak, sukses selalu buat karir Bagus dan sukses buat Bagus nanti mudah-mudahan bisa main di divisi 2 di pertandingan pertama. Amin, saya Amin. doakan. Amin ya Terus Allah. terus Gus, Makasih jangan banyak. lupa Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Gus sudah mau bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kita, sudah mau memberikan pertanyaan. Mohon maaf juga yang belum bergabung bisa memberikan atau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa tonton terus one on one Antv Sport yang nanti kita akan ngobrol dengan para pemain lainnya dan juga pemain-pemain yang lebih tenar-tenar ataupun pemain-pemain yang sedang berkarir di Eropa. Jadi buat teman-teman silakan komen di Instagramnya Antv Sport siapa pemain yang akan kita ajak ngobrol dan juga pertanyaan-pertanyaan silakan. Oke, kalau gitu saya Zariat pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.